Tentang putusannya yang dianulir DPR, Mahkamah Konstitusi menilai MK tidak bisa menanggapi. Menurut Mahkamah Konstitusi, putusan dipatuhi dan dilaksanakan pelaksana undang-undang, yakni penyelenggara negara. Yang dituju adresat dari pernyataan itu kan Hakim Konstitusi, tentu kami akan beliau-beliau Bapak Ibu Hakim Konstitusi gitu ya. Mengenai nanti follow up-nya nanti kita tunggu dulu. Pak Fajar, kalau posisi MK sendiri bagaimana, apalagi khususnya terkait nanti putusan DPR hari ini dalam paripurna? Ya, jadi begini, Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai menjalankan wewenangnya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dalam hal ini undang-undang pilkada. MK hanya berbicara melalui putusan. Begitu Mahkamah Konstitusi memutus, disitulah kewenangan MK sudah selesai. MK sudah menyelesaikan problem fungsionalitas di dalam norma undang-undang pilkada. Lalu bagaimana? Nah, setelah MK memutus, itu bukan wewenang MK lagi. Itu sudah tugas, sudah wewenangnya pelaksana undang-undang. Dan begitu. Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, mendorong partai bisa ikuti putusan MK dan juga calon kepala daerah untuk tetap maju sesuai dengan putusan MK. Ray juga menilai penundaan paripurna adalah taktik untuk tetap mengesahkan rancangan undang-undang pilkada yang sehari selesai dibahas di DPR. Akademisi, kemudian juga para aktivis 98 tetap mendorong kepada seluruh partai politik yang memiliki keinginan untuk mencalonkan pasangan calon mereka di dalam pilkada agar tetap melaksanakannya dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang ada sekarang ini. Dan yang kedua adalah meminta segera kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk segera merevisi PKPU tentang pencalonan yang berkaitan pada dua hal. Pertama tentu saja soal syarat minimal pencalonan, dan yang kedua syarat minimal usia bagi calon. Nah, usia bagi calon yang sebagaimana kita ketahui sebelumnya adalah 30 tahun sejak dilantik menjadi 30 tahun sekarang sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ketiga tentu beserta dengan itu juga kita berharap partai-partai politik dengan segera mengubah sikap mereka dan berharap sekarang penundaan paripurna itu bukanlah semacam taktik untuk membuat gerakan mahasiswa yang mulai kelihatan dan masyarakat yang mulai kelihatan muak dengan praktek-praktek seperti yang sekarang ini, lalu kemudian diam-diam mereka mensahkannya. Karena seperti kita ketahui beberapa kali rapat paripurna itu tanpa quorum kok mereka tetap sahkan. Misalnya undang-undang Omnibus Law yang dulu seingat saya juga tidak quorum, tapi mereka tetap sahkan. Jadi jangan sampai taktik yang sekarang ini mereka tunda istilah mereka itu demi sekedar mengademkan suasana, lalu diam-diam mereka putuskan sendiri. Nah, oleh karena itulah kita berharap itu bukan cara berpolitik yang sehat dan bukan mendidik masyarakat yang sehat. Nah, yang keempat, kita juga menyesalkan pernyataan-pernyataan anggota DPR yang menyamakan putusan MA dengan MK terkait dengan uji materi. Jelas putusan MK itu jauh lebih kuat dibanding putusan MK terkait dengan uji materi. Sebab